Halo, apa kabar? Apakah Anda merasa diri Anda sendiri adalah orang yang kreatif? Jika iya, selamat. Namun, jika tidak, jangan merasa kecil hati. Mari kita pelajari bagaimana caranya menjadi kreatif dan inovatif dengan belajar design thinking bersama saya, Dani Kosasi, founder dan CEO dari Didik & Co. Istilah design thinking berasal dari artikel yang ditulis oleh Tim Brown, CEO dari IDEO, di dalam Harvard Business Review edisi Juni 2003. Metode ini sudah banyak digunakan di berbagai organisasi dari berbagai sektor dan begitu populer karena satu, praktis. Metode ini memberikan cara baru memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif, menggunakan desain yang berpusat pada manusia. Dua, aplikatif. Dapat diterapkan pada berbagai sektor dengan penyesuaian minimal dari komersial, sosial, pelayanan publik, akademis, hingga komunitas. Jadi, design thinking merupakan metode berpikir yang membantu kita memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Definisi design thinking secara singkat adalah suatu pola pikir dan proses untuk berempati pada hal-hal dan permasalahan seputar manusia dan kemudian berusaha menemukan pendekatan kolaboratif serta ide-ide maupun solusi inovatif melalui visualisasi dan purwarupa untuk memecahkan masalah tersebut. Definisi ini menunjukkan beberapa elemen kunci dari design thinking. Pola pikir, empati, kolaborasi, ide, visualisasi, dan purwarupa. Elemen-elemen tersebut akan digunakan untuk memecahkan permasalahan seputar manusia, permasalahan kita sehari-hari. Nah, bagaimana memulai proses design thinking? Kita menggunakan metode yang diperkenalkan oleh IDEO, salah satu perusahaan jasa inovasi dan desain ternama di dunia yang berasal dari Palo Alto, California. Berkolaborasi dengan Stanford University Design School, IDEO merancang tahapan-tahapan design thinking yang dimulai dari definisi masalah dan diakhiri dengan pengujian solusi yang dihasilkan. Tahapan-tahapan tersebut adalah empathize atau berempati, define atau menentukan masalahnya, ideate atau mencari ide, prototype atau membuat purwarupa, dan test atau pengujian. Saat mempelajari design thinking, ada suatu pola pikir yang harus dianut, yaitu fokus pada nilai-nilai terkait manusia. Fokus pada manusia pengguna ide yang sedang disusun, bukan pada teknologi, fitur, perangkat, potensi pasar, dan lain-lainnya. Kemudian tunjukkan, bukan jelaskan. Gunakan purwarupa dan model untuk menjelaskan ide kreatif Anda. Ini adalah tentang mengkomunikasikan visi Anda menggunakan pengalaman, visual, dan kisah. Kemudian bereksperimen dengan antusias. Jangan ragu-ragu untuk membuat purwarupa. Mencoba-coba hal dan pendekatan baru, melihat dari berbagai sudut pandang dan perspektif, dan sebagai berikutnya. Lalu, ikuti prosesnya. Ingatlah bahwa ini adalah proses yang baku, sehingga setiap langkahnya harus diikuti. Kemudian, kejarlah kejelasan. Jaga agar penjelasan ide tetap ringkas, ramping, dan jelas. Tujuannya agar pihak lain mudah untuk mengerti dan tergerak untuk bertindak. Berikutnya, kolaborasi radikal. Berkolaborasi dengan banyak pihak dari beragam latar belakang dan pengalaman dapat memperjelas permasalahan sehingga solusinya dapat dirumuskan dengan tepat. Kemudian, utamakan tindakan. Stop berlarut memikirkan ide dan diskusi berkepanjangan.
segera wujudkan ide menjadi kenyataan.